Su Ming dulunya adalah pembunuh nomor satu di dunia, seorang pahlawan yang telah menyelamatkan miliaran umat manusia dan dihormati sebagai salah satu dari 10 kekuatan besar di negara naga. Namun, ia dikhianati oleh wanita yang dicintainya dan saudara yang dipercayainya hingga dia tewas dengan kebencian di hatinya itu, dan ia dikubur di dalam dungeon kelas S yang dikenal sebagai Dead Cavern. Tanpa diduga, ia kemudian terlahir kembali ke masa lalu SMA-nya. Tepat di hari upacara kebangkitan kali ini, ia akan memperoleh bakat tingkat mitos. Gimanakah? Bisa lengkapnya langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah guntur yang sangat keras sekali, yang dimana itu menyebabkan kacauan yang sangat besar. Orang-orang menatap itu dengan tajam. Saat ini, mereka sedang berada di sarang kematian peringkat S, sebuah entitas yang berasal dari masa purba. Dungeon peringkat S pertama yang muncul di planet Azur. Selama beberapa dekade, dungeon sarang kematian tetap tak tertembus. Tak terhitung master yang menemui akhir mereka di dalamnya. Namun hari ini, Su Ming menantang sarang kematian seorang diri. Dia menghabisi entitas tingkat dewa terkuat yang bersemayam di dalamnya. Namun meskipun begitu, banyak orang kini menyangkalnya itu dengan mengatakan, "Su Ming, hentikan menunda-nunda, serahkan artefak ilahi itu sekarang juga. Membantai para dewa, takdirmu sudah ditentukan. Menyerahlah, Su Ming, kau pahlawan umat manusia. Kami akan memberikanmu akhir yang cepat. Katakanlah di mana kau menyembunyikan artefak ilahi itu, dan mungkin kami akan membiarkan jasadmu tetap utuh." Meski beragam gempuran yang semacam itu, Su Ming tetap tahan banting dan mengatakan, "Oh, jadi begitu. Kalian semua menungguku menaklukkan dungeon ini hanya supaya bisa menyergapku di sini dan merebut artefak ilahi. Kalian benar-benar sudah gila." Saat ini juga, ada orang yang telah mengatur semua ini untuk melakukan penyerangan terhadap Su Ming itu, yaitu Zhang Tang. Zhang Tang pun kini langsung mengatakan kepada Su Ming, "Serahkan artefak ilahi itu, Su Ming. Demi ikatan yang pernah kita bagi, aku akan membiarkanmu tetap hidup. Namun, aku juga akan menghancurkan setiap sisa kekuatanmu sampai habis. Aku akan menghancurkannya satu demi satu." Su Ming kini mengatakan, begitulah. Aku dulu begitu buta. Sejak kita berusia 18, aku menganggapmu seperti saudara, bertarung di sisimu selama bertahun-tahun. Dan aku tidak pernah menyadari betapa berbisanya dirimu yang sebenarnya. Dan jika yang kau incar adalah artefak ilahi, maka kau harus merasakan semua ini. Sebuah serangan kuat diluncurkan di sana, menimbulkan bekas yang tidak terampuni. Saat ini dengan lantang dan lugas, Su Ming mengatakan, "Kau ini menyaksikan kekuatan cincin tantangan Dao. Datang dan ambillah. Namun kuragukan ada di antara kalian yang benar-benar layak." Saat ini, semua orang tahu gelombang energi ini jelas. Ini merupakan kekuatan sebuah artefak ilahi. Tidak ada waktu lagi bagi mereka. Mereka harus segera bunuh Su Ming itu sekarang juga dan mencari artefak ilahi itu, merebutnya dari si Su Ming itu. Namun, mereka juga paham akan satu hal, di mana Su Ming kini menguasai kekuatan artefak ilahi. Mereka tidak boleh gegabah. Dan di tengah kebingungan ini, Zhang Tang masih optimis. Dia tahu rencana ini tinggal satu langkah lagi. Benar saja, dari arah atas, tanpa diduga oleh Su Ming, seorang wanita kini datang menghampiri Su Ming itu dan langsung memberikan sesuatu kepada si Su Ming itu. Su Ming awalnya tidak menduga. Dia menanyakan kenapa gadis ini datang kepadanya karena dia merupakan pacar dari Su Ming ini. Namun sang gadis mengatakan jika dia mendengar ada kabar bahwa orang bersekongkol menghadapi Su Ming, jadi dia sangat cemas dan datang membantu Su Ming untuk pergi ke sini. Su Ming pun kini berkata, "Tidak apa, aku sudah mengklaim artefak ilahi itu, cincin penentang Dao." Dalam kondisi yang semacam ini, orang-orang pun kini semakin menatap ke arah Su Ming itu, dan Su Ming tetap optimis jika mereka semua bukan tandingan Su Ming. Namun ada satu hal yang tidak dimengerti tentang bagaimana sebenarnya mereka semua bisa tahu keberadaan Su Ming ini. Dan ternyata Zhang Tang menatap dengan penuh kelicikan. Tiba-tiba, saat setelah itu, sosok dari Su Ming pun kini langsung diberikan sebuah serangan oleh si pacarnya itu.
Kekasihnya kini langsung menyerang Suming dengan jarak yang begitu dekat dengan kekuatan yang penuh tidak terduga. Suming tidak menyangka kenapa semua orang kini mengkhianatinya. Zhang Tang kini menyerahkan pasukannya untuk segera bertempur sehebat-hebatnya karena taktik sudah dilakukan dan mereka segera untuk mengaktifkan formasi penyegelan. Formasi itu pun dibentuk begitu saja. Suming benar-benar terkepung di sana. Tanda kutukan ini berasal dari Ren Xiaoman. Dan Suming kini mulai paham jika kasihnya kemungkinan telah mengkhianati dirinya itu sejak lama. Zhang Tang kini juga menegaskan, itu merupakan formasi penyegelan yang kami siapkan khusus untukmu. Sekarang kau bahkan tidak bisa menyalurkan kekuatanmu. Gadisnya juga mengatakan, maafkan aku Suming. Kenyataannya, aku hanya berada di sisimu demi si Zhang Tang. Gadis itu juga menambahkan, semua itu karena kau juga telah membangkitkan bakat 9 bintangmu itu. Kau hanyalah alat yang kami butuhkan untuk mendapatkan artefak ilahi. Suming dengan kesal kini mengatakan, sialan kau ini. Saat ini, Suming benar-benar akan segera dihabisi oleh para pasukan yang berkhianat itu. Mereka juga ingin segera merebut artefak ilahi itu. Di saat ini terjadi, tiba-tiba ada yang menghentikan ini semua. Saat ini, pasukan tengkorak datang ke sana untuk menghadapi pasukan dari Zhang Tang itu, sehingga duel terjadi di sana dan serangan yang benar-benar tak terbendung pun kini muncul di tempat itu. Suming kini bertanya-tanya, apa yang gadis ini lakukan di tempat ini? Ternyata Suming mengenali akan sosok gadis ini yang ternyata merupakan si Jiao. Jiao di sana mengatakan kepada Suming, jangan menyerah dulu. Kita tidak boleh membiarkan para penjahat hina ini menguasai artefak ilahi. Jiao seorang necromancer. Di saat ini terjadi, Zhang Tang pun mengatakan, datang lagi yang satu lagi. Dia juga akan mati di sini. Kami punya puluhan master di pihak kami. Bahkan Kaisar Agung sendiri tak lagi bisa menyelamatkan nyawa Suming sekarang ini. Beragam gempuran yang sangat ganas pun terjadi di sana. Sang necromancer tidak mampu berbuat banyak, namun dia mencoba untuk menghalangi dengan kemampuan sebisanya. Dan tidak diduga, saat ini Zhang Tang dengan tegas, siapapun yang menghalangi jalanku dia akan mati. Dan kecepatan dari Zhang Tang benar-benar tidak terlihat sehingga membuat Suming menyuruh si Jiao untuk segera perhatikan langkahnya itu untuk berhati-hati. Namun sayang serangan dahsyat pun benar-benar dilakukan oleh Zhang Tang di sana sehingga membuat Jiao terluka parah. Zhang Tang setelah melakukan itu langsung mengatakan, jangan simpan dendam padaku Jiao, teman sekelasku. Jiao benar-benar dihabisi di tempat itu. Hal ini membuat Suming benar-benar marah. Jiao-nya itu telah tiada. Saat ini juga Zhang Tang mengatakan, ini bukan saatnya membuang-buang waktu untuk orang lain. Sekarang, giliranmu lah untuk mati. Dengan tidak punya malunya, Zhang Tang juga menegaskan, serahkan artefak ilahi itu sekarang juga, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan. Namun sayangnya, Suming tetap konsisten pada pendiriannya. Dia mengamuk sejadi-jadinya, mengeluarkan aura yang begitu kuat di sana, sambil mengatakan jika semua orang di sini merupakan monster yang begitu gila. Teknik tingkat dewa, ledakan pemusnah dilakukan oleh Suming itu. Dan lonjakan kekuatan ini benar-benar disadari oleh para pengikutnya Zhang Tang itu. Jelas ini sebuah teknik tingkat dewa. Saat ini, Suming menghampiri Jiao dan bertanya untuk apa Jiao datang ke sini. Jiao pun kini hanya terdiam, dan Suming juga mengatakan, aku padahal telah mengecewakanmu begitu banyak, kenapa kau melakukan ini semua? Jiao kembali berkata, Suming, tidak apa-apa, aku melakukan ini tulus. Jika kita harus mati, maka kita akan berakhir bersama. Saat ini pedang ditancapkan begitu saja. Suming dengan lantang menegaskan, hari ini aku, Suming sang pembantai dewa, bersumpah, jika aku terlahir kembali di kehidupan lain, aku bersumpah akan mencabik-cabik kalian semua. Ren Xiaoman, Zhang Tang. Saat ini, mereka berdua pun juga tampak bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Suming itu. Dan akhirnya Zhang Tang menyadari jika Suming berencana membawa artefak ilahi itu ke sarang kematian. Benar saja, semua orang pun kini mulai menyangka itu. Dan mereka mencoba menghentikan aksi dari Suming itu merebut artefak ilahi. Namun Suming tetap pada jalannya dan mengatakan, jika kalian ingin artefak ilahi ini, datang dan ambillah dariku.
Saat ini Suming pun masuk ke dalam sana dan artefak masih dia miliki. Tidak ada satupun yang bisa untuk menghentikannya. Hingga beberapa waktu setelah itu, Suming menyadari dan mulai mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku telah mati? Di manakah tempat yang sunyi ini? Di manakah ini semua? Suming kemudian tanpa sengaja dan tanpa sadar akhirnya mengetahui akan kenyataan satu hal, di mana dia bisa menyaksikan tubuhnya lagi. Ini seperti dia telah berada di satu tempat. Saat ini, Suming mulai bertanya-tanya di manakah keberadaannya. Ternyata dia lagi berada di acara upacara, di mana saat ini seorang guru mulai mengatakan jika hasil sudah keluar di upacara kebangkitan ke-127 Akademi Pertama Suanjing, murid Wang Qiang berhasil mengganti kelasnya. Dia merupakan seorang encounter kelas gaya hidup, atribut bawaan 3 bintang. Dan di tempat itu juga terdapat banyak sekali siswa, sehingga membuat Suming berkata dalam hatinya, sebuah upacara kebangkitan. Perasaan yang familiar ini, aku telah kembali ke masa saat aku berusia 18 tahun, ke hari upacara kebangkitan. Dan murid yang baru saja berhasil bangkit itu si gemuk Wang Qiang. Dia seorang encounter di kehidupan terakhir dari Suming itu, dan Suming jelas ingat itu dengan seksama. Orang-orang yang bangkit tepat setelahnya adalah Lu Songyang yang menjadi seorang warrior kelas tempur dengan atribut bawaan 2 bintang, Qian Yu yang kebangkitannya gagal, dan Song Li yang menjadi seorang battle mage. Yah, itu benar-benar sesuai dengan dugaan dari sosoknya si Suming itu. Semua siswa itu benar-benar merayakan kebangkitan mereka, dan Suming akhirnya mulai tersenyum. Dia tahu ini sesuai dengan dugaannya. Dia telah terlahir kembali. Dan apakah ini tandanya langit sendiri telah memberikan kepada si Suming kekuatan untuk menulis ulang semua penyesalannya. Tak lama kemudian para siswa dikejutkan dengan kehadiran kelas tempur tersembunyi yang ternyata itu Zhang Tang. Zhang Tang kebangkitannya telah berhasil sebagai prajurit boneka iblis. Tingkatnya adalah 8 bintang. Dengan keadaan yang semacam ini, orang-orang mulai mengatakan kelas tempur tersembunyi yang pertama telah muncul. Memang begitulah Zhang Tang, si tuan muda dari keluarga Zhang ini. Ayahnya adalah kaisar perang dan ibunya adalah prajurit iblis. Dengan silsilah semacam itu tidaklah mengejutkan. Saat ini Suming menatap tajam ke arah Zhang Tang itu, dan tidak lama kemudian tiba-tiba Suming dihampiri oleh seseorang. Ternyata itu adalah Jiao. Jiao mengatakan kepada Suming jika dia telah mencari ke seluruh tempat untuk Suming. Suming pun kini mulai menatap Jiao. Saat ini Jiao mengatakan, kenapa kau terkejut seperti itu? Apakah ada yang salah dengan wajahku? Suming mengatakan jika tidak ada. Dia hanya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada si Jiao. Jiao pun kini mulai kebingungan untuk apa Suming mengucapkan rasa selamat itu kepadanya. Namun Suming mengatakan, majulah terlebih dahulu dan nanti kau akan tahu. Ya, berikutnya memang giliran si Jiao itu. Saat ini Jiao akan segera melakukan pemeriksaan pada kemampuannya itu. Pemeriksaan pun dilakukan begitu saja. Tes tingkat kekuatannya pun kini dilakukan di sana. Sebuah keadaan tidak terduga terjadi, dan ini merupakan kelas tersembunyi. Jiao telah membangkitkan combat kelas tersembunyi, yaitu Necromancer. Unit atribut level ke-7. Saat ini orang-orang tahu jika ini keren sekali, karena satu lagi combat kelas tersembunyi hadir di tempat ini. Dan hal ini juga membuat orang-orang menyadari jika tahun ini akademi mereka benar-benar telah beruntung. Dalam keadaan yang semacam ini, Suming berkata dalam hatinya, memang tidak terlalu mengejutkan. Sekarang giliranku. Semoga ini sesuai dengan semuanya. Saat ini Suming maju begitu saja. Dan ketika ini terjadi, orang-orang mulai berkata, tadi 2 kelas tersembunyi berturut-turut. Tidak mungkin kita akan mendapatkan yang ketiga, bukan? Aku juga ragu. Itu Suming dari kelas 1. Dia hanya seorang yatim piatu. Dan sebelum itu, perlu diketahui
jika dunia yang dipimpin oleh orang-orang yang bangkit itu Blue Star, Dragon Country, dan puluhan dekade yang lalu setelah kedatangan kebangkitan, setiap orang setelah berusia 18 tahun dapat berpartisipasi dalam upacara kebangkitan untuk mendapatkan kelas dan menjadi salah satu dari yang terbangkitkan itu. Yang terbangkitkan akan mengubah dunia ini. Mereka tidak hanya mendapatkan kekuatan untuk membongkar aturan, tetapi juga kekayaan dan peralatan untuk mengubah takdir mereka sendiri. Namun, mereka juga harus menghadapi binatang jahat dan dungeon yang mengerikan. Dan bahkan pada titik bersama dengan tantangan yang tidak berujung. Dan di kehidupan terakhir dari Su-Ming sebagai anak yatim piatu, dia selalu bertahan hidup dengan tunjangan dan beasiswa saja. Pada hari upacara kebangkitan, dia cukup beruntung karena diberkati oleh surga. Fenomena surgawi juga turun saat itu. Pada akhirnya dia membangkitkan atribut bintang 9 dan kelas legendaris. Su-Ming pun akan mewujudkannya kembali karena dia tahu hari ini dalam kehidupan ini dia akan melakukannya untuk sekali lagi. Dia akan membuat semua orang melihatnya dalam cahaya yang sempurna. Lonjakan mulai terasa di tempat itu sehingga membuat guru mulai mengatakan, lonjakan ini mungkinkah lahirnya seorang jenius dengan atribut bintang 9 atau lebih tinggi. Orang-orang pun kini mulai berkata, fenomena seperti ini, jangan bilang ini kelas tersembunyi lainnya, ini sangat tidak mungkin, kita mendapatkan 3 kali berturut-turut. Su-Ming pun di sana semakin pede, dia benar-benar ingin segera merasakan run ini sekali lagi. Dan tidak disangka sesuatu yang menakjubkan juga hadir di tempat itu, di mana artefak ilahi cincin pembantaian Dao juga telah ada pada si Su-Ming ini. Ini benar-benar kembali ke masa lalu bersama dengan si Su-Ming. Su-Ming juga kemudian mendapatkan notifikasi dari sistem, di mana sistem kelas pembantai dewa telah diikatkan dan itu berhasil. Sistem telah memberikan peringkat baru kepada si Su-Ming ini. Kebangkitan berhasil, yaitu kelas mitos Dewa Pedang. Su-Ming pun benar-benar tidak menyangka jika ini akan terjadi padanya. Begitu menakjubkannya.